Baik Dewan Juri yang terhormat, saya akan mulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara pertama tim oposisi, saya menolak penuh mosi perdebatan pada pagi hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek seperti STM, sains, teknologi, engineering, dan matematik, meski harus mengorbankan talenta pelajar di bidang sosial. Baik Dewan Juri yang terhormat, memasuki sanggahan yang saya miliki, tim pro tadi menyebutkan bahwa masalah di negara berkembang antara lain adalah kurangnya akses medis di daerah terpencil. Tim pro juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya kondisi seperti ini adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta mereka juga menyatakan bahwa jika pengalokasian dana secara lebih optimal pada jurusan saintek akan membuat masalah di negara berkembang akan hilang. Tapi Baik Dewan Juri yang terhormat, saya akan mulai mengklarifikasi beberapa poin argumen yang dimiliki oleh tim pro. Yang pertama, masalah itu bukanlah masalah utama di negara berkembang. Karena masalah utama di negara berkembang adalah kurangnya ekonomi serta SDM yang berkualitas. Dan yang kedua, jikalau tim pro menganggap itu masalah utama, maka hal pengoptimalan alokasi dana juga tidak dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena jika pengalokasian dana pada salah satu jurusan itu akan menyebabkan ketimpangan sosial di antara jurusan tersebut. Baik, beralih pada karakterisasi yang saya memiliki 3 karakterisasi Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah negara berkembang, dan yang kedua adalah saintek, dan yang ketiga adalah sosum. Kembali pada karakterisasi negara berkembang saya, Dewan Juri yang terhormat, dapat diingat bahwa karakterisasi dari negara berkembang adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia serta ekonomi yang rendah. Namun negara berkembang memiliki berbagai macam permasalahan humanitas di dalamnya. Eksempel saja Dewan Juri yang terhormat, seperti politik di Indonesia saat ini adalah sangat buruk karena banyak korupsi dan sebagainya. Dan yang kedua, saintek, berisi mengenai sains dan teknologi, cenderung menghabiskan banyak biaya Dewan Juri yang terhormat, padahal dapat diingat sekali lagi bahwa ekonomi di negara berkembang masih dinilai rendah dan dalam konteks negara berkembang kurang dibutuhkan. Mengapa? Karena permasalahan utama di negara berkembang adalah rendahnya ekonomi serta kualitas sumber daya manusia, yang mana masalah itu tersebut tidak dapat diselesaikan oleh saintek. Dan yang ketiga adalah sosum, berisi mengenai jurusan sosial dan kemanusiaan, yang mana jurusan ini diharapkan untuk menjadi sarana penunjang perkembangan ekonomi dan SDM. Beralih pada beban pembuktian yang saya miliki Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki 2 beban pembuktian. Yang pertama, ya atau tidak jurusan sosum itu dapat memecahkan masalah utama negara, dan yang kedua, ya atau tidak jurusan sosum dapat optimal sebagai kontrol jurusan saintek. Beralih pada sign posting argumen yang saya miliki Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum memasuki argumen, saya akan memaparkan apa tujuan mosi perdebatan pada pagi hari ini, yakni tujuan saya adalah mensejahterakan masyarakat dengan memecahkan permasalahan utama di negara berkembang. Baik Dewan Juri yang terhormat, beralih pada argumen yang saya memiliki 2 argumen urgensi dan 1 argumen justifikasi. Baik, memasuki argumen urgensi saya, mengapa mosi ini tidak penting dan mendesak untuk dilakukan Dewan Juri yang terhormat? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa karakteristik negara berkembang adalah negara dengan ekonomi dan juga kualitas sumber daya manusia yang rendah, di mana fokus pemerintah di negara berkembang tersebut adalah membenahi SDM di tengah ekonomi mereka yang kurang. Dan ya, dapat digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat, jika negara berkembang sedang berusaha membenahi SDM mereka dengan ekonomi yang kurang. Dan dapat diingat sekali lagi, jika jurusan saintek diterapkan dalam kondisi seperti ini, bukankah itu hanya membebani negara tersebut? Mengapa? Karena saintek membutuhkan banyak biaya yang lebih banyak daripada jurusan sosum Dewan Juri yang terhormat. Padahal negara berkembang hanyalah negara dengan ekonomi per kapita yang rendah, dan dapat dikatakan bahwa negara tersebut belum dapat mensejahterakan rakyat mereka Dewan Juri yang terhormat. Dapat dibilang bahwa rakyat di negara berkembang itu untuk makan saja susah, apalagi pemerintah harus menanggung beban untuk pengalokasian dana yang condong kepada jurusan saintek. Lalu jika rakyat belum disejahterakan, bagaimana pemerintah harus meningkatkan SDM di negara tersebut, apalagi dengan mengorbankan talenta pelajar di sosum? Jika pemerintah lebih mementingkan jurusan saintek, itu akan membuat orang-orang memandang manusia sebagai produk Dewan Juri yang terhormat, dan mereka tidak akan bisa memanusiakan manusia. Oleh karena itu,
Mengapa jurusan sosum lebih penting dan mendesak untuk dilakukan Dewan Juri yang terhormat? Saya memiliki dua argumen. Yang pertama, sosum merupakan akar dari kebutuhan negara. Dan yang kedua adalah sosum sebagai kontrol, check and balance pada ilmu saintek. Beralih pada elaborasi argumen yang saya miliki Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, sosum merupakan akar dari kebutuhan negara. Mengapa? Karena pemangku kebijakan, pakar ekonomi, dan sosial itu berasal dari jurusan-jurusan sosum. Eksempel saja seperti visipol, ekonomi, dan dapat diingat bahwa fokus utama pemerintah adalah untuk meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusia. Dan dua hal itu dapat terjadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, sosum sebagai kontrol check and balance pada ilmu saintek. Mengapa itu dapat terjadi Dewan Juri yang terhormat? Karena dengan adanya tanpa adanya jurusan sosum, manusia akan lebih mudah diperalat oleh pemerintah. Mengapa? Karena isu-isu sosial, kenegaraan, dan sebagainya itu dipelajari oleh anak sosum. So, jika ada kebijakan yang salah dan masyarakat ingin menyalurkan aspirasinya, itu biasanya yang menginisiasikan anak-anak sosum. Jika sosum tidak ada, itu akan membuat masyarakat lebih mudah diperalat oleh pemerintah. Masuk pada poin justifikasi yang saya miliki Dewan Juri yang terhormat. Lalu, mengapa secara moral ini dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa negara berkembang adalah negara yang sedang berusaha untuk menaikkan kualitas SDM mereka dengan ekonomi yang dapat dibilang pas-pasan, dapat dibilang jurusan saintek itu dapat dibilang mahal, dan jika itu diterapkan di negara berkembang, itu hanya akan menyebabkan negara tersebut menanggung beban material yang sangat banyak. Oke, sebut saja jika beban material tersebut dilimpahkan negara lain seperti melakukan pinjaman, bukankah itu hanya akan berefek pada jangka panjang? Jika negara berkembang untuk mengatasi dampak keuangan jangka pendek saja tidak bisa, apalagi jangka panjang. Jika itu diterapkan, itu hanya akan membuat perekonomian negara turun. Maka itu tidak dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama tim oposisi tidak mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini dengan dua alasan, yaitu dengan dua alasan urgensi dan satu alasan justifikasi. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi tim pro.